Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai adik-adik, balik lagi bersama kakak di PBM, Pembelajaran Biologi Menyenangkan. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Pasti adik-adik sekalian banyak yang bertanya tentang, Kak, apa sih sistem pencernaan itu? Kak, apa sih fungsi sistem pencernaan? Kak, organ apa yang berperan dalam sistem pencernaan? Kak, penyakit apa yang dapat menyerang organ pencernaan? Kak, bagaimana sih cara mengatasi penyakit tersebut? Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang semua itu. Yang pertama, sistem pencernaan adalah serangkaian organ-organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mencerna makanan. Fungsinya untuk memecah makanan menjadi nutrisi-nutrisi yang diperlukan bagi tubuh kita. Sistem pencernaan ini melewati dua proses. Yang pertama, proses secara mekanik, dan yang kedua, proses secara kimiawi. Proses secara mekanik adalah proses yang menggunakan otot-otot dalam organ tersebut. Contohnya terjadi pada rongga mulut melalui gigi. Sedangkan proses secara kimiawi menggunakan enzim yang terjadi pada lambung, rongga mulut, dan juga usus. Enzim apa sih, Kak? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses kimiawi organik. Secara sederhana, enzim membantu mempercepat suatu proses. Nah, adik-adik, kita lanjut pada organ-organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lidah. Lidah adalah indera pengecap atau indera perasa pada manusia, sehingga kita bisa merasakan rasa manis, rasa pahit, rasa asin maupun rasa asam. Mengapa demikian, Kak? Karena pada permukaan lidah terdapat sel-sel papila yang di dalamnya terdapat banyak sel saraf yang akan meneruskan rangsangan yang kita terima menuju ke otak, sehingga kita bisa menerjemahkan rasa yang kita makan pada makanan. Kemudian yang kedua ada gigi. Gigi dibagi menjadi tiga, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk membasahi makanan agar makanan menjadi lembab, sehingga kita bisa menelannya dengan mudah. Di dalam kelenjar ludah terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna amilo menjadi karbohidrat. Contohnya saat kita memakan nasi atau memakan roti, lama-kelamaan akan terasa manis karena enzim amilase berperan di sini. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan di dalamnya terdapat tulang rawan yang berbentuk seperti cincin yang dapat merenggang dan juga menyempit. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik di mana makanan didorong menuju ke lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim. Yang pertama ada enzim HCl atau enzim asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bakteri pada makanan yang kita makan. Kemudian ada enzim pepsinogen, adalah enzim yang belum aktif yang dapat diaktifkan oleh enzim HCl yang akan berubah menjadi enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian yang ketiga ada enzim renin. Enzim renin biasanya terdapat pada bayi yang baru lahir karena enzim renin ini berfungsi untuk memadatkan kasein susu. Kemudian ada yang terakhir ada yang namanya mukola. Mukola sering kita sebut dengan lendir. Lendir ini berfungsi supaya lambung tidak tergesek saat melakukan gerakan peristaltik. Kita lanjut ke organ pencernaan yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus terdiri menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu duodenum, yaitu usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum, yaitu usus kosong, dan ileum, yaitu usus penyerapan. Di usus halus ini terdiri menjadi 4 enzim. Yang pertama ada enzim sakrase, yaitu bertugas untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa. Kemudian ada enzim maltase yang bertugas untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim laktase yang bertugas untuk mengubah laktosa menjadi glukosa, dan ada enzim erepsinogen yang perlu diaktifkan dahulu menjadi enzim erepsin yang bertugas untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Hasil-hasil dari enzim inilah yang akan diserap sebagai sari-sari makanan oleh usus halus. Di usus halus sendiri juga terdapat suatu perhiasan yang diberi nama pankreas. Di pankreas juga terdapat beberapa enzim. Ada enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Enzim lipase bertugas untuk memecah lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar mudah untuk dicerna. Kemudian ada enzim amilase yang bertugas untuk mengubah amilo menjadi maltosa, yaitu produk gula. Kemudian ada enzim tripsin yang bertugas untuk mengubah protein menjadi pepton.
Nah, peptide inilah yang akan diserap sebagai sari-sari makanan oleh usus halus. Nah, kita lanjut ke organ pencernaan yang kelima, yaitu usus besar. Usus besar sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu reabsorpsi air, yang kedua yaitu sebagai pembentuk massa feses, dan yang ketiga sebagai membentuk lendir. Yang pertama yaitu reabsorpsi air. Apa sih reabsorpsi air itu, Kak? Reabsorpsi air sama dengan penyerapan air. Di sini sebagai contoh kita ambil saat kita memakan makanan yang terlalu cair atau terlalu encer, usus besar akan menyerap kadar dari air makanan tersebut sehingga feses kita tidak terlalu encer. Kemudian yang kedua yaitu membentuk massa feses atau membentuk massa kotoran, dan yang ketiga yaitu membentuk lendir. Lendir di sini berfungsi untuk melapisi lapisan mukosa sehingga lapisan tersebut menjadi licin. Kemudian di dalam usus besar sendiri terdapat bakteri, tetapi bakteri ini tidak berbahaya bagi tubuh dan bahkan bermanfaat bagi tubuh kita. Bakteri yang kakak maksud adalah bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini berfungsi untuk membantu mencerna selulosa yang tidak dapat dicerna secara alami oleh manusia. Nah, setelah makanan melewati beberapa tahapan proses pencernaan, makanan tersebut akan menjadi massa feses. Massa feses ini akan didorong oleh otot-otot rektum yang berada pada usus besar menuju ke anus. Nah, disinilah berakhirnya sisa-sisa makanan tersebut karena di anus akan dikeluarkan sebagai massa feses. Nah, pertanyaan terakhir, penyakit apa saja sih, Kak, yang dapat menyerang sistem pencernaan dan bagaimana cara mengatasinya? Penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan serta cara mengatasinya yaitu yang pertama adalah diare. Diare sendiri adalah keadaan buang air besar atau BAB yang terjadi terlalu sering dengan feses yang encer atau banyak mengandung air. Perawatan untuk diare biasanya membutuhkan penggantian cairan yang hilang. Dengan demikian, adik-adik berarti perlu minum lebih banyak air atau minuman pengganti elektrolit. Kemudian yang kedua adalah sembelit. Sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan BAB yang lambat. Keadaan ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi kering dan keras. Untuk membantu meringankan sembelit ini, banyak-banyaklah minum air putih dan makan makanan yang banyak mengandung serat adalah solusinya. Kemudian yang ketiga adalah sakit mah. Sakit mah sendiri biasa juga disebut dengan tukak lambung, adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau usus 12 jari. Gejala mah pada umumnya yakni kembung, mual, muntah-muntah, dan kurang nafsu makan. Gejala-gejala penyakit mah ringan bisa diobati dengan antacid. Sementara jika penyakit mah disebabkan oleh bakteri H. pylori, pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik. Kemudian yang keempat adalah usus buntu. Radang usus buntu terjadi akibat adanya infeksi yang terjadi di organ usus buntu. Gejala penyakit ini pada umumnya yakni sakit perut bagian bawah sebelah kanan. Radang usus buntu terjadi jika lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar tersumbat. Nah, penanganan radang usus buntu ini pada umumnya memerlukan tindakan operasi. Operasi dilakukan untuk memotong usus buntu dan menutup lubang bekas pemotong usus buntu. Kemudian yang kelima ada batu empedu. Batu empedu adalah potongan padat cairan pencernaan yang dapat terbentuk di kantong empedu. Batu empedu bisa muncul sekecil sebutir pasir atau sebesar bola golf. Ada dua jenis utama batu empedu yang mungkin terjadi, yakni batu empedu kolesterol dan batu empedu bilirubin. Beberapa orang tidak memerlukan perawatan apapun untuk batu empedu mereka. Sementara yang lain mungkin memerlukan pembedahan untuk mengangkat kantong empedu mereka. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat ya adik-adik. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.